Daddy is with you today. As I speak sementara saya menjelaskan firman Tuhan dengan keterbatasan kata-kata, saya ingin saudara tahu bahwa your daddy knows you better than anyone, bahwa ayahmu mengerti engkau lebih dari yang siapapun dapat mengerti, dan dia ada di sampingmu, dia ada bersama dengan engkau, going through segala yang sedang saudara alami hari ini bersama-sama dengan engkau. I love you, but more than anything, Daddy God loves you. In Jesus' name. In Jesus' name. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dari Abraham. Saya izinkan untuk the music team untuk boleh mengambil tempat duduknya. Saya persilakan untuk Enyin dan Fanuel dan Josh boleh duduk bersama-sama dengan kita di sini. Haleluya. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Pada saat itu namanya masih Abram. Sekitar dia umur 85 tahun. Datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Kata the word of the Lord came. Firman Tuhan datang. Frase ini akan kita temukan lebih dari 100 kali di perjanjian lama. The word of the Lord came to Samuel. The Lord of the word came to Moses. Davar Yehova. Frase ini kita temukan sering kali. Tapi kali pertama frase ini diucapkan adalah di tempat ini. And it's very important saudara. Setiap kali kata-kata di firman Tuhan, the first mention saudara ada satu yang signifikan dalam firman Tuhan. So waktu Tuhan berkata Davar Yehova pertama kali, inilah yang dia katakan, janganlah takut. You know the word of God more than anything want to bring peace. Bahwa firman Tuhan lebih dari segalanya, this is what God wants to say. Ini adalah kata-kata dia pertama kali kedatang pada Abraham. Frase ini dia berkata, fear not. Ya, firman Tuhan lebih dari segala yang lain. Saudara sangat ingin membawakan kau saudara. Dia sangat ingin membawakan kau rasa damai saudara. Lalu dia berkata, I am your shield. Aku adalah perisaimu. Bahwa pelindungmu bukanlah harta. Bahwa pelindungmu bukanlah sebuah benda. Bahwa pelindungmu bukanlah hal-hal yang dapat engkau tata di sekitar hidupmu untuk melindungi kehidupanmu. Tapi I am your shield. Pelindungmu adalah seorang pribadi. And it is your daddy God. Bahwa dia akan mengambil apapun sebelum tugas daripada sebuah perisai adalah untuk mengambil apapun yang dilemparkan untuk terkena terlebih dahulu kepada perisai. Dan itulah yang Yesus telah lakukan kepada kita. Bahwa dia menerima penghakiman dan penghukuman agar engkau saudara tidak menerima penghakiman dan penghukuman. He is indeed, Jesus is truly your shield, saudara. Dia adalah perisaimu, saudara. Amen. Upahmu akan sangat besar. Lalu Abram menjawab, saudara. Abram menjawab kepada Tuhan waktu Tuhan berkata demikian. Ya Tuhan Allah, apa yang kau akan berikan kepadaku? Abram bilang begitu. Aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan keturunan kepadaku. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abram bilang, aku gak punya anak. Abram bilang, nanti yang akan jadi ahli warisku adalah hambaku. Saudara, kalau saudara ingat, tentunya kebanyakan dari saudara pasti mengerti bahwa
Abraham sudah menerima janji sebelum firman ini datang kepada dia. Abraham ragu, tapi Abraham sebetulnya sudah terima janji waktu dia sekitar umur 75 tahun, saudara. Di Kejadian 12 Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, saudara. Artinya Tuhan sudah menjanjikan keturunan yang begitu besar, saudara. Saudara, coba saudara perhatikan bahwa Abraham umur 85, 10 tahun setelah dia menerima janji, dia masih bergumul dan belum memiliki keturunan. Seringkali kita merasa bahwa kita tidak diperkenan oleh Tuhan karena kita nggak melihat keadaan kita berubah. Saudara, I want you to know bahwa that is not the case. Bahwa Abraham juga mengalami hal yang sama, bahwa dia telah menerima janji 10 tahun sebelumnya. Pergumulannya terjadi bukan sebelum dia menerima janji, tapi bahkan setelah dia menerima janji. Abraham masih bergumul di dalam hal yang sama, saudara. It doesn't mean that you are not favored. Bukan berarti Abraham tidak diperkenan. Bukan berarti Abraham di bawah sebuah kutuk, saudara. You have to know bahwa you have heard grace. Engkau mendengar firman dan kasih karunia Tuhan dari minggu ke minggu. Seringkali ketika kita melihat bahwa tidak ada perubahan dalam kehidupan kita, we ask again. Kita bertanya, where is favor? Di manakah favor? Tapi the kindness of God, saudara, mencatat kehidupan Abraham, the father of faith, saudara. Dan dikatakan bahwa 10 tahun setelah dia menerima janji, dia masih mengalami pergumulan tidak memiliki keturunan, saudara. Dan pergumulannya ada bukan sebelum dia menerima janji, bukan sebelum dia mengenal iman, bukan sebelum dia menerima kasih karunia dan janji Tuhan. Tapi bahkan ketika dia sudah menerima janji dan perkenanan Tuhan, dia masih mengalami pergumulan. So it is very possible. Kalau saat ini saudara mengalami sesuatu, maybe in your workplace, things are not as it should be. Dan kau bertanya-tanya, your financial condition is not as it should be. Yang di bayangan saudara, there is a disconnect. Seperti ada sebuah disconnect, ada tidak nyambung, saudara. Apa yang Tuhan katakan dengan keadaan saudara. Dan saat itu saudara seringkali kita bertanya, di manakah perkenanan Tuhan? Apakah kasih karunia sungguh bekerja? Apakah Tuhan sungguh ada? Tapi saudara, hari ini Abraham juga alami hal yang sama. 10 tahun setelah dia menerima janji, he was facing the same problem. Bahkan saudara, sebelum dan sesudah dia menerima janji. Tapi it doesn't mean, and it didn't mean bahwa Abraham tidak, saudara, diperkenan Tuhan. Nah, hari ini I want you to know, saudara, kalau apapun yang saudara alami hari ini, in Christ you are His beloved, amen. Dan saudara diperkenan Tuhan, walaupun keadaanmu belum berubah, saudara, you are loved, you still favored, and God is still with you and for you, and you are not under curse, saudara, you are under blessing, in the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Haleluya. Tapi justru saudara, sebetulnya Abraham saudara bukan hanya menerima janji sebelum umur 85 tadi, saudara, bukan hanya menerima janji satu kali. Tahu gak saudara berapa kali Abraham menerima janji? Dia sebetulnya sudah menerima janji 3 kali, saudara. Yaitu yang pertama, waktu Tuhan menunjukkan dirinya kepada Abraham di Kejadian 12 tadi yang kita baca ayat 2. Aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar, firman Tuhan berkata. Firmannya kita pasang, saudara, di screen, saudara. Lalu yang kedua, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Artinya Tuhan janjikan keturunan. Waktu dia sampai pertama kali di Kanaan, Tuhan berjanji Tuhan akan berikan keturunan. Kedua kali, saudara. Lalu yang ketiga kali setelah dia berpisah dengan Lot, setelah Abraham berpisah dengan Lot, saudara, dia katakan, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Di Kejadian 13 ayat 16. Artinya saudara, Tuhan bukan hanya menunjukkan janjinya satu kali, tapi Tuhan menunjukkan janjinya 3 kali, saudara. Sebelum dia umur 85. Tapi Abraham tetap ragu juga, saudara. So it is very possible, saudara. Jadi apakah bisa ragu orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan berkali-kali? We always say in this church, feed, not fight.
Kita dengarkan firman Tuhan, bukan kita berperang, kita sedang mendengarkan firman. Feed not fight. Saudara, kita berkata wash yourself under the waterfall of grace. Cuci dirimu dengan Injil kasih karunia. Dengarkan firman, to wash yourself. Tapi saudara, waktu kita ragu kita merasa it doesn't work. Seolah-olah gak bekerja saudara apa yang kita lakukan. Sama dengan Abraham, bisakah saudara ragu walaupun saudara sedang mendengarkan dan mendengarkan. Abraham mengalami saudara, walau bukan hanya dia terima janji 1 kali, tapi dia terima janji 3 kali saudara. Tapi pada saat itu dia masih ragu juga. It happened to Abraham too saudara. Terjadi juga kepada Abraham bahwa dia ragu saudara. Karena seringkali saudara, waktu seolah-olah penantian itu bisa mengikis iman saudara. Seolah-olah penantian kita terus perlu reminder, tapi Abraham di-remind sama Tuhan sudah 3 kali. But still, dia masih mengalami keraguan. Untuk saudara yang ada di rumah, ada di tempat ini, kalau saudara mengalami keraguan, I want you to know bahwa your father Abraham juga mengalami hal yang sama. So don't beat yourself up. Jangan pukuli diri saudara. Jangan merasa bahwa you are not a man, a woman of faith. Tapi saudara, bahkan your forefathers, bahkan Abraham mengalami keraguan saudara. Walaupun dia udah dengar janji Tuhan. Beberapa kali saudara. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham? Waktu Abraham bilang, aku gak akan punya keturunan. Umur 85 tadi. Ahli warisku katanya Eliezer nih. Hambaku akan jadi ahli warisku. Ini adalah jawaban Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadanya. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan bawa Abraham keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Udah 3 kali Tuhan janji. Waktu Tuhan berkata, jangan takut, aku adalah perisaimu. Abraham berkata, engkau belum beri aku keturunan. Pasti hambaku nanti yang jadi ahli warisku. Masih ragu juga. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ulang janjinya. Dia bilang gini, bukan Eliezer yang akan jadi ahli warismu. Tapi aku akan memberikan engkau anak kandung. Keturunan akan aku berikan keturunan bagi engkau. Saudara, Tuhan perkatakan janjinya dan apa yang Tuhan lakukan adalah God gave a fresh revelation. Whenever you doubt, saudara, ketika engkau ragu, God is not there, your father gak ada di situ to beat you up, saudara. To be angry kepada engkau. Karena firman Tuhan berkata, I will be angry no more, saudara. The covenant of shalom, saudara. Ini adalah perjanjian yang baru yang akan aku buat bahwa aku tidak akan marah lagi. I will be angry no more, saudara. Jadi your father is not there, saudara, when you doubt. Waktu engkau doubt akan pekerjaanmu, waktu engkau doubt akan berkat Tuhan, waktu engkau doubt God, waktu engkau doubt janji Tuhan, waktu engkau doubt kehidupanmu, saudara. Bahwa Tuhan gak ada di situ untuk memarahi engkau dan mengganjar engkau. Tapi Tuhan ada di situ untuk Abraham. Untuk apa? Untuk mengulang janjinya and to give Abraham a fresh revelation, saudara. The answer for your doubt is fresh revelation. A kind word from your father, saudara. And he loves you so much, saudara. Bahwa dia akan berkata, dia akan memberikan sesuatu yang baru. Tuhan gak bilang cukup keraguanmu. Pernah dengar hal seperti itu? Kalau engkau gak mau, Tuhan cari yang lain. Kalau engkau gak mau beriman, Tuhan cari yang lain. Abraham gak beriman. Tapi Tuhan gak cari yang lain. Tapi Tuhan revisit Abraham. Dan Tuhan bilang, hey Abraham, kalau ini keraguanmu, aku jawab dengan fresh revelation. Ini adalah kasih karunia. Bahwa di dalam setiap pergumulan saudara, Tuhan datang dengan
pewahyuan, dengan penjelasan, dengan pengertian yang baru. Bahwa di dalam setiap keraguanmu, Tuhan mendekat untuk membantu engkau keluar dari pergumulanmu. Lalu percayalah Abram. Percayalah Abram, firman Tuhan berkata. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Waktu dia ragu, tidak dihitung. Tapi waktu dia percaya, firman Tuhan berkata, maka Tuhan memperhitungkan hal itu. How kind is God, saudara. How kind is your Father. Bahwa dia, walaupun kau berdosa, darah Kristus menutupi engkau. Bahwa dia melihat dan dia memperhitungkan imanmu sebagai kebenaran, saudara. Tapi bukan berarti iman Abraham bukan iman yang bergoncang. Tapi iman Abraham, iman yang tergoncang, saudara. Jadi saya ingin saudara tahu di rumah bahwa jangan hukum dirimu karena keraguanmu. Jangan hukum dirimu karena engkau masih jangan merasa dirimu tak diperkenan. Atau bahkan kau merasa dirimu tidak dibantu oleh Tuhan. Jangan merasa bahwa Tuhan tinggalkan. Karena Tuhan belum lelah. Dan Tuhan masih mau berbicara kepada saudara. A fresh word. Fresh revelation. Dan Tuhan mau jelaskan kembali kepada saudara. In the name of Jesus. Beberapa di antara saudara hari ini saudara, you need a fresh word for your family, for your work, for your ministry. I pray that God will come and help you in the name of Jesus. Amen. Tapi waktu Abraham umur 99 tahun, sekitar 15 tahun kembali berlalu. Datanglah Tuhan kembali kepada Abraham. Di sini nih nama Abraham diganti jadi Abraham. Di sini nama Sarai diganti menjadi Sarah. Dikatakan aku akan memberkatinya, yaitu Sarah. Juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Tertunduklah Abraham, karena namanya baru diganti saudara, menjadi Abraham. Lalu dia tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail saja yang diperkenankan hidup di hadapanmu. Berumur 99 tahun dia. Dia 15 tahun kembali berlalu semenjak kejadian sebelumnya saudara. Berarti udah 4 kali Abraham terima janji. Bahkan Tuhan bawa dia katanya ke depan. Hitung bintang-bintang. Pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada hidup Abraham? Dia kembali ragu saudara. Kembali dia ragu saudara. Lalu dia ketawa. Tapi ada 2 jenis ketawa saudara. Ada ketawa bahagia, tapi ada ketawa pahit. Untuk Abraham pada saat itu dia ketawa. Tapi dia ketawa pahit dan dia berkata, mana mungkin orang seperti saya bisa memiliki keturunan. Keraguannya terulang lagi. Seringkali that happens to us. Kemarin kita gak ragu, hari ini kita ragu. Besok kita listen to the word of Jesus. Kita gak ragu, keesokan harinya kita ragu. Apakah Tuhan lelah sama kita saudara? Saudara perhatikan apa yang terjadi waktu Abraham ragu di umur 99 tahun. Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamai dia Ishak. Tuhan kembali datang. Malah Tuhan menjelaskan kembali kepada Abraham. Seberapa sering Tuhan mengajar? Sesering yang saudara butuhkan. Seberapa sering Tuhan mau jelaskan kepada saudara? Sesering yang saudara butuhkan. Karena dia Bapa yang sabar. Tuhan beri nama pada saat itu, dia bilang, Abraham, nanti kamu kasih nama anakmu Ishak.
Maka Abraham terima janji itu. Gak sampai setahun Tuhan datang kembali saudara. Gak sampai setahun Tuhan datang kembali. Tapi kali ini dia berbicara kepada Abraham, saudara di tenda saudara. Kalau saudara ingat ceritanya saudara. Sebelum setahun berlalu saudara. Tuhan lagi berkata saudara kepada mereka. Dan dia berkata bahwa kalian akan ada anak. Tapi Sarah, kali ini Sarah yang mendengar, overheard, menguping. Saudara ingat ceritanya kan? Lalu apa yang Sarah lakukan waktu dia menguping? Tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya akan berahi ke aku setelah aku sudah layu. Sedangkan tuanku sudah tua. Jadi bukan hanya Abraham, tapi Sarah pun udah ragu. The atmosphere of faith kita suka berbicara. The atmosphere of faith. One faith menopang satu dengan yang lain ya. That's why we come to church, right? Karena ketika saya lemah, engkau membantu angkat saya. Waktu engkau lemah, saya membantu angkat engkau. Tapi untuk Abraham dan Sarah, gak ada yang kuat saudara. Maka yang satu tertawa pahit, yang satu tertawa di dalam hatinya. Dan mereka berdua mempertanyakan Tuhan, saudara. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan berfirman kepada Abraham, kenapa Sarah tertawa? Kenapa Sarah berkata sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku udah tua? Mungkin enggak? Sarah bertanya. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan berkata. Pada waktu yang telah ditetapkan yaitu tahun depan. Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tahun depan Sarah akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Betapa sabarnya Tuhan. Enggak lelah dia jelaskan. Enggak berhenti. So tahu gak udah 25 tahun Abraham berjalan bersama dengan Tuhan. 25 years. Dan kadang-kadang we think that this doesn't work. I can listen to the word of God. Saya bisa dengarkan the grace of God 1,000 times. Belum saya berubah. Tapi untuk Abraham juga sama. Udah 25 tahun dia udah dengarkan terus menerus saudara. Masih ragu juga saudara. Because grace takes time saudara. Bahwa kasih karunia memakan waktu untuk bekerja saudara. Bahwa Tuhan dengan sabar membimbing, bahkan ada kala-kala dia menggendong saudara Abraham untuk sampai ke tujuan yang perlu disampai saudara. Bahwa untuk kehidupanmu ketika saudara sudah tidak sabar terhadap dirimu sendiri, listen to this, bahwa your daddy God masih sabar sama engkau saudara. He is still a patient God. He is still patient to you saudara. And God is love saudara. And love is patient saudara. Dan dia sabar kepadamu dan dia masih mau membimbing engkau saudara. He still want, dan perjalanan Abraham gak seindah yang dia bayangkan. Bahwa seringkali for all of us kita ingin perjalanan lebih mudah dari yang kita bayangkan saudara. Bahwa ketika kita dengar janji Tuhan, we thought that next week we gonna receive what we are promised. Bahwa we build something, bahwa next month is gonna be done saudara. Because God is with us. Tapi ternyata ketika belum terjadi dan we are disappointed with God. We are doubting and God understands you saudara. It happened to Abraham and it happens to us saudara, a lot of times saudara. Dan hari ini Tuhan berkata, I will help you, I will teach you, and I will be with you, I will walk with you. Bahwa perjalananmu mungkin is a winding journey, perjalananmu gak sesmooth, gak selurus yang saudara bayangkan. Even though you are under favor, even though you are under grace. Bahwa perjalananmu bukan gak semudah yang saudara inginkan. It doesn't mean that you are not favor, but it means that God will be with you every single time that you need Him. He is still there with you. You are not walking this alone. Engkau gak berjalan sendirian saudara. Bahwa Tuhan ada di situ untuk membimbing, untuk menjelaskan, untuk sabar, untuk membantu saudara. 25 tahun. Abraham belum mengerti juga, belum bisa juga. So if you haven't changed saudara, I want you to give yourself time. And understand bahwa receive grace that takes time saudara. Di dalam kehidupanmu. I want us to stop here saudara. Abraham itu kita sebut sebagai bapak iman. Kadang-kadang kita merasa bahwa seorang bapak iman artinya seorang tokoh yang mungkin tidak pernah terguncang imannya. Mungkin seorang bapak iman
adalah seorang yang tidak pernah jatuh bangun, terutama di dalam imannya. Tapi Abraham jatuh bangun di dalam imannya, saudara. Abraham terus perlu bantuan di dalam imannya, saudara. Jadi mungkin your leaders is not the way you think they are, saudara. Bahwa they just as human, bahwa Abraham sama manusia seperti kita. Bahwa keraguan, kalau Abraham hidup saat ini Abraham hidup, kita gak akan panggil dia Bapak Iman. Kalau kita lihat keraguannya, kita mengerti keraguannya, kita gak akan panggil dia Bapak Iman. Kita akan bilang dia a struggling Christian, saudara. Tapi berbeda dengan cara Tuhan pikir. Karena Tuhan lihat lebih dalam, saudara. Bahwa Tuhan bilang rasa percayanya kepada Tuhan. Yang walaupun terus berguncang itu diperhitungkan sebagai kebenaran, saudara. Bahwa Tuhan gak menghakimi Abraham di dalam kejatuhannya. Tapi Tuhan melihat Abraham bahwa di dalam jatuh bangunnya. Walaupun dia butuh Tuhan. Tapi Tuhan bilang kau Bapak Iman, saudara. I want you to know bahwa begitu cara Tuhan pandang saudara. You are not a failing father. That's not how God thinks of you. Bukan seperti itu Tuhan pikir. You are not a failing leader. Bukan seperti itu cara Tuhan pikir. Dia gak pikir Abraham you are a failing father of faith. No. Untuk Tuhan dia bilang you are a father of faith. I called you all the same, saudara. Oh, panggilanmu tidak dinalify. You are not disqualified, saudara. So hari ini, as a church, kita sebagai sebuah gereja, saudara. Let's be done with. Buang sebuah pemikiran bahwa menjadi seseorang yang mengenal Tuhan lama adalah seorang yang sudah terkuat, saudara. Karena Abraham gak seperti itu. Dan hari ini I want you to know bahwa you are still a child. Engkau masih anak yang sama yang Tuhan mau bimbing. Dan Tuhan masih mau bimbing saya. Sama seperti Tuhan mau pimpin saudara. Sama seperti Tuhan mau pimpin ayah kita Abraham. Yang sudah umur 99 tahun. Tuhan masih pegang tangannya. So if you're 50 years old, Tuhan masih pegang tangan saudara. You're 65 years old, Tuhan masih pegang tangan saudara. Untuk kami semua mungkin saudara adalah tetua. Saudara adalah pemimpin, saudara yang dihormati. Tapi untuk Tuhan you are still a child. Aku akan menggendongmu sampai masa tuamu. Aku tetap dia yang menggendong engkau. Waktu dari bayi sampai putih rambutmu. Buat Tuhan, engkau tetap seorang pribadi yang Tuhan ingin gendong. Dan Tuhan tunjukkan itu sama Abraham. Udah 99 tahun dia. Masih ragu juga. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan gendong Abraham. Dia bilang, Abraham, kenapa tertawa? Tuhan gak buang dia. Tuhan gendong dia. Betapa baik Tuhan. You've been a long time Christian. And I want you to know bahwa Tuhan hari ini masih mau mengajarkan your ABC. God will sit down with you and teach you your ABC. Dia gak garuk kepala. Dan dia gak lelah. In the name of Jesus. Untuk setiap, saudara sadar gak? Untuk setiap keraguannya, 3 kali dicatat ya tadi ya. Ragu, ragu, ragu. Selalu Tuhan datang. Dan Tuhan perkatakan janji yang fresh. Sebuah pewahyuan yang baru. You know why? This is what it means. There is fresh grace for every trial. Fresh grace for every trial. Di dalam pergumulanmu ada kasih karunia. Kita udah pernah belajar grace upon grace artinya waves of grace. Karena grace yang digantikan dengan grace. Grace for grace. Grace upon grace. Artinya ketika grace ini sudah diberikan kepadamu, there's another grace is coming to you, saudara. Because Tuhan ingin datang dan memberikan grace upon grace upon grace. There is a fresh grace for every trial, saudara, in your life. How kind is Jesus? The Lord loves you so much. Untuk sesaat boleh kita tutup mata kita. I want you to receive your grace. Perjalananmu gak seindah yang saudara bayangkan. Berliku-liku, berbalik-balik, berbelok-belok. You are tired.
Even of yourself, of your situation, of your work, of your ministry, you're tired. But I want you to know now, your daddy God sedang memegang tanganmu. Hallelujah, He loves you so much. Dia belum bosan akan saudara. In the name of Jesus. Amen. Amen. Saudara lihat, keraguan Abraham kan ada 3 tadi. Kalau kita lihat di slide-nya saudara-saudara, pertama Abraham dia bilang, keraguan dia pertama apa sih? Nanti hambaku akan menjadi ahli warisku. Pertama dia anak kandung bukan. Karena bisa di dalam perjanjian lama Tuhan ambil memang kalau dia tidak ada anak, ada seorang yang bisa menjadi hak menjadi seperti adopsi gitu ya. Dia bukan anak kandung. Itu pertanyaan Abraham pertama. Nanti benar saya mungkin keturunannya banyak, tapi mungkin bukan anak kandung. Dia akan jadi ahli warisku. Yang kedua, dia bilang di dalam keraguannya Abraham bilang, Ismail aja yang diperkenankan hidup di hadapanmu karena dia udah memiliki anak lain, yaitu Ismail. Berarti bukan dari Sarah. Yang ketiga, Sarah bertanya, akankah aku melahirkan anak? Aku telah tua. Jadi yang pertama dia pertanyakan, anak kandung saya bukan Abraham. Kedua dia tanya, anak kandung Sarah bukan, karena Ismail aja. Anak kandung saya kok, tapi Tuhan bilang enggak, Sarah aja. Yang ketiga, Sarah tertawa, dia bilang, kami udah tua, mana mungkin. Saudara lihat jawaban Tuhan di setiap pergumulannya. Yang pertama Tuhan jawab, ketika dia bertanya, hambaku nanti menjadi ahli waris. Datanglah firman Tuhan kepadanya, Tuhan berkata, bukan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Kedua, waktu dia bilang Ismail aja hidup di hadapanmu. Allah berfirman, Sarah yang akan melahirkan anak bagimu. Yang terakhir waktu dia bilang, aku udah tua mana mungkin. Tuhan berfirman, pada waktu yang ditentukan Allah, tahun depan engkau akan punya anak. Saudara lihat jawaban-jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan semakin spesifik menurut keraguan Abraham. Pertanyaan pertama dia ragukan siapa ahli warisnya, akankah anak kandungnya. Tuhan bilang bukan, engkau akan mendapatkan seorang anak kandung. Tuhan jawab sesuai dengan keraguannya. Kedua ketika dia bilang Ismail aja, artinya bukan anak Sarah aja yang hidup di hadapanmu. Dia bilang bukan, Sarah yang akan melahirkan bagimu. Jawaban yang spesifik untuk keraguannya. Yang terakhir waktu dia bilang aku telah tua, Tuhan bilang tahun depan. Kalau kita lihat slide-nya kembali, tahun depan. Yang sebelumnya tahun depan engkau akan memiliki anak. Haleluya. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Bukan hanya Tuhan sabar membantu engkau mengerti. Tapi pengertian yang Tuhan beri is a progressive revelation. Artinya Tuhan bukakan a deeper understanding hari demi hari saudara. Bahwa keraguan Abraham hari ini Tuhan berikan jawaban bukan yang general tapi spesifik apa yang dia sedang ragukan hari ini. Dan bahwa apa yang dia ragukan waktu dia umur 99 Tuhan berikan jawaban yang spesifik saudara. Yang dia sedang ragukan saat itu. And this is grace saudara, bahwa di dalam setiap pergumulanmu God will come in a personal, timely and specific way saudara, to help you to get through your day saudara, untuk membantu saudara to have faith one more day, one more week saudara. Bahwa jawaban yang Tuhan beri so spesifik saudara. Pengenalan Abraham dalam setiap keraguannya semakin bertambah terhadap Tuhan saudara. Haleluya. And God is so kind. Saya percaya bahwa whatever you need, Tuhan udah sediakan. And more than anything, pengenalan akan dirinya yang lebih besar yang dia akan bawakan kepada saudara. Kepada saudara. A specific answer for your specific problem. God knows how to lead you. Tuhan tahu bagaimana cara pimpin kamu. Tuhan tahu bagaimana cara pimpin Abraham saudara. And he knows in Jesus name. Setelah 100 tahun umurnya Abraham, akhirnya dia punya anak, kita udah tahu saudara. Tapi saudara, pencatatan
Abraham punya anak itu saudara, sangat menyentuh hati saya. Karena begini cara Tuhan catatnya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Dalam masa tuanya, pada waktu yang ditetapkannya, sesuai dengan firman Tuhan. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Next, tadi saudara lihat, kalau saudara lihat di screen, pertanyaan Abraham pertama, anak saya bukan. Waktu Ishak lahir, cara Tuhan mencatat, Tuhan bilang, maka melahirkanlah seorang anak laki-laki bagi Abraham, anak kandungnya saudara. Lalu ke pertanyaan dia kedua, saudara boleh Ismail aja gak? Apakah Sarah yang akan melahirkan bagiku? Lalu saudara Tuhan bilang dilahirkanlah oleh Sarah bagi Abraham. Lalu yang terakhir saudara dikatakan Abraham berumur 100 tahun. Tepat setahun setelah Tuhan janjikan. Bukan hanya Tuhan datang kepada Abraham setiap kali dia ragu dan memberikan pengertian yang spesifik dan semakin mendalam. Tapi saudara semua yang Tuhan ucapkan over years saudara, dari tahun ke tahun ke tahun. Semuanya dia lakukan dan dia berikan kepada Abraham tepat seperti yang Tuhan janjikan saudara. It might have taken a while. Mungkin saudara udah makan waktu yang lama saudara. Tapi when it come, it's gonna be, ketika jawabannya datang, it's gonna be so beautiful saudara. It's gonna sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan saudara. And Tuhan memberikan yang lebih jelas, pemberian yang lebih detail. Dan Tuhan perhatikan semua detailnya. Yang Abraham dapat saudara, adalah semua yang ada di hati Tuhan. Ini kalau perjalanan saudara mengambil waktu lebih lama. You've been 10 years. You believing for your breakthrough. For your finance. For a partner in life. I want you to know bahwa ketika Tuhan genapi. Everything gonna be aligned. Dan yang Tuhan memakan waktu. Bukan karena dia pelan. Tapi begitu banyak yang Tuhan kerjakan behind the scene untuk memberikan kamu tidak kurang dari yang paling baik saudara. Dan ketika Abraham terima itu, Abraham melihat bahwa semua yang Tuhan janjikan is so real saudara. Nyata dan sempurna. Tuhan sedang menyediakan rancangan yang sempurna bagi saudara. In the name of Jesus. Tuhan bilang, kasih nama anakmu. Namanya siapa? Namanya Ishak. Maka berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Karena arti nama Ishak adalah tertawa. Kalau saudara ingat tadi, waktu umur 99 tahun, Abraham tertawa pedih. Dia tertawa, dia bilang mana mungkin Tuhan. Waktu umur 90 tahun Sarah di kejadian berikutnya dia tertawa, dia bilang mungkinkah aku yang telah layu melahirkan. Dia juga tertawa pedih. Tapi apa yang Tuhan berikan? Tuhan berikan Ishak yang artinya tertawa. Karena your daddy God ingin gantikan ketawa pedihmu, ketawa sakit hatimu, ketawa asammu, ketawa pahitmu, dengan ketawa yang lahir dari sukacita. Tuhan gantikan tertawa Abraham dengan Ishak yang artinya laughter. Dan saya mau kasih tahu saudara, di setiap pergumulan Abraham, the word of God came yang berkata peace. Di dalam pergumulan Abraham ada damai. Karena kesabaran dan kebaikan Tuhan. Setelah pergumulannya selesai, lahir Ishak, ada sukacita. Because God's heart for you is peace and joy in the Holy Ghost. Righteousness is the kingdom of God. Amen. Tuhan mau berikan engkau peace in your struggle. But God is preparing laughter
after your struggle. Joy beyond measure. Sebuah tertawa yang diberikan Tuhan kepada Sarah. Sarah bilang, waktu Abraham ketawa tadi, Abraham ketawa sendirian. Dia menghadap Tuhan, dia ketawa sembari menunduk katanya. Tertunduklah Abraham dan tertawa sendirian. Sarah ketawa sendirian. Di belakang tenda dia ketawa, saudara. Di dalam hati. Tapi waktu Tuhan kasih Ishak, firman Tuhan berkata, maka tertawalah saya karena Tuhan. Dan semua yang mendengar akan tertawa karenanya. Saudara, I want you to tell you, you might be hurting saat ini in private. God is there with you. Tapi one day you will laugh in public, saudara. Satu hari nanti kau akan tertawa, saudara. Everybody will know that you are a happy person. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena Bapamu yang di surga sempurna. Bukan karena engkau gak pernah jatuh bangun, tapi karena Bapamu ada di situ untuk pegang kamu waktu kamu jatuh bangun. Bukan karena engkau gak pernah ragu, tapi karena ada Tuhan yang selalu isi keraguanmu. Bukan karena engkau yang paling hebat, tapi karena ada Bapa yang selalu menggendongmu, saudara. Bahwa dia Bapa yang sama kemarin, sebelum aku jatuh, hari ini, waktu aku jatuh, dan besok waktu aku gak tahu apa yang akan terjadi. Your Father is still the same Father. Bahwa dia gak memperhitungkan semua yang salah, tapi hari ini dia sedang mengambil setiap iman dan langkah kecil yang kau ambil. Dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran, saudara. And your daddy God loves you, bahwa his heart goes out for you. Bahwa hatinya menjangkau kepada engkau. Bahwa his heart loves you so much, saudara. Oh saudara, waktu Abraham tertawa, in the heart of God, dia bilang, if only you know, kalau saja engkau tahu. Tuhan pada saat itu udah sedikit tidak sabar, saudara. Dia bilang nanti akan ada anak, kamu akan namai dia Ishak. Dan pada saat itu Abraham sudah tahu, karena itu adalah bahasa mereka. Ishak artinya laughter. Tepat setelah dia ketawa, Tuhan bilang, kamu akan ada Ishak. Tuhan pengen kasih tahu sama Abraham pada saat itu, bahwa I want you to give another laughter. Bahwa hari ini siapapun kau yang ada di rumah, this is God's heart for you. Kalau ketika kau menangis, but I want to give you laughter. If only you know, I want to give you laughter. I want to hold you, I want to give you all the best in the world. Waktu saat ini engkau bingung, saudara, Tuhan mau bilang, I just want to give you so much clarity. Yang hari ini engkau belum bisa lihat, Abraham. But this is what I want to give you. You will name him Isaac. Yang akan terjadi padanya, ini adalah Allahmu. Your better is coming. Hal-hal yang baik akan datang, saudara. Hal-hal yang baik akan datang. Kalau apa yang saudara lakukan, kehidupanmu makan waktu, saudara, kesuksesanmu, keindahan kehidupan saudara, hari ini Tuhan gak jahat. Tuhan gak buang kamu. Bukan Tuhan gak ingat kamu. Tuhan ada sama kamu. Lebih dekat dari yang saudara bayangkan. In Jesus' name. God is holding your hands wherever you are. Dia mengerti keraguanmu. Dia duduk menjelaskan kepada engkau. Dia mengerti kepedihanmu. And his heart is crying out for you. Only if you know apa yang saya rencanakan, tertawa apa yang saya ingin berikan kepadamu. Nah, Tuhan lihat engkau. Waktu engkau menyalahkan dirimu, oh it's taken too long. Saya belajar terlalu pelan, Tuhan. Tapi Tuhan gak di situ sedang menyalahkan. Dia bilang, it's okay. Let me teach you again. Biar saya ajarkan kembali. Let me hold you again. Walau perjalanan aku berdoa, Tuhan. Banyak pribadi yang mengalami perjalanan terlalu berliku-liku. Hari ini Tuhan ada sama mereka. Tuhan kasih tahu sama mereka bahwa Tuhan mungkin perjalanannya enggak secepat yang mereka inginkan. Tapi ada Bapa di tengah-tengah perjalanan itu. Stop for a second. Look at the stars. Berhenti sejenak. Lihat bintang-bintang di langit. Smell the flower. Bahwa di dalam perjalanan ini ada banyak keintiman yang Abraham alami.
Justru karena di dalam perjalanan dia alami Tuhan lebih dalam. Tuhan perlu tunjukkan diri dia lebih lagi. Dan ini yang Tuhan mau tunjukkan pada saudara. You will arrive. You will arrive where God wants you to be. You know that, right? Bahwa Tuhanmu tidak pernah gagal. Bahwa your Father in heaven, He never fails and He will not start with you. Tapi hari ini, di dalam perjalanan itu, bawa ragumu sama Tuhan. Bawa pedihmu sama Tuhan. Bawa sakitmu sama Tuhan. Karena Tuhan lebih dari segalanya. Bukan hanya Ishak yang dia ingin berikan. Tapi waktu dia datang sama Abraham, dia bilang, I am. Karena Tuhan ingin berikan dirinya sama kamu. I think that is the most precious. Saya rasa itu yang lebih berharga dari semua perjalanan Abraham. Bahwa kita semua berpikir di mana janjinya, di mana janjinya. Tapi seringkali kita kehilangan bahwa di antara semua itu. Bahwa Tuhan bilang setiap kali God revealed Himself dan berkata, I am. Bahwa Tuhan mau berikan Himself to you. Bahwa you will understand Him more. Bahwa you will feel His heart like never before. Bahwa you're gonna see Him crying with you, sit with you. Untuk Julia, bahwa your Father in heaven is in the hotel room, sitting down and crying together dengan kau. Bahwa this is the experience. Bahwa He loves you so dear. Bahwa apapun yang kau alami. Seringkali it is the same with me. I can't wait to get to where I want to be. Saya mau cepat-cepat sampai. Tapi if I look back, there's so many precious moments with God. Waktu Tuhan bimbing Abraham, di bawahnya Abraham berjalan keluar. Dia bilang, Abraham coba lihat ke langit. Lihat bintang-bintang di langit. It's such an intimate moment yang Tuhan ingin berikan kepadamu. And I know in the name of Jesus, today is such moment. Bahwa Tuhan berbicara, bahwa Tuhan pegang, Tuhan bernafas kepadamu, Tuhan berdansa di sekitarmu, bahwa Tuhan memeluk kau dan memegang dan membantu engkau in the name of Jesus. But one day it will all make sense. Waktu Tuhan align everything dan berikan kepadamu, you will know bahwa your God never lie. Allahmu gak pernah berbohong dan berdusta. Dia selalu lakukan apa yang dia sudah janjikan. In the name of Jesus. Even to the last detail, He will do it. So bless you, church. In the name of Jesus. Amen. Amen.